Di masa-masa pencariannya, salah satu teman Indah mengaku jika dirinya sempat bermimpi tentang Indah. Ia menjelaskan jika di dalam mimpinya itu, 8 tahun yang lalu, warga Palembang digegerkan dengan penemuan wanita yang berada di semak-semak dengan sangat menakutkan. Para warga yang menemukan penemuan misterius itu sangat terkejut dan terheran-heran kenapa bisa dibuang dengan cara yang seperti itu. Gara-gara penemuan ini, lokasi tempat kejadian menjadi ramai dan heboh oleh para warga yang ingin mengetahui apa isi dalam kantung tersebut. Kasus mengerikan yang terjadi pada tahun 2014 lalu melibatkan seorang siswi SMA yang bernama Indah Sari. Indah Sari adalah gadis cantik berusia 16 tahun yang tinggal di Jalan Majapahit, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Diketahui, ia merupakan siswi SMK Bina Jaya Kertapati di kota Palembang. Menurut beberapa teman di sekolahnya, Indah ini dikenal sebagai siswi yang baik, pintar, dalam segi non-akademik, ramah, pendiam, dan gak pernah membuat keributan di sekolahnya. Meskipun dikenal pendiam, menurut salah satu sahabatnya, Indah ini ternyata seorang wanita yang humoris. Di sana dia gak memiliki musuh sama sekali dan mudah bergaul dengan siapapun. Enggak hanya itu aja, menurut orang tua angkatnya, Indah juga merupakan siswi yang mandiri dan bekerja keras. Hal ini dibuktikan saat Indah masih sekolah untuk membantu keluarganya. Ternyata, Indah memiliki pekerjaan sampingan menjadi seorang pencuci baju dan tukang setrika di rumah tetangganya guna membantu perekonomian keluarga. Karena merasa kondisi ekonominya yang sulit, Indah pun terpaksa bekerja serabutan secara diam-diam demi mempertahankan ekonomi dan pendidikannya juga yang sebentar lagi akan lulus. Diketahui, Indah juga telah memiliki seorang kekasih bernama Robi Chandra. Sedikit informasi tentang Robi Chandra. Dia merupakan seorang remaja berusia 17 tahun yang tinggal di kompleks multiwahana Palembang. Sehari-harinya, Robi bekerja sebagai tukang cukur di sebuah salon yang berlokasi nggak jauh dari rumahnya. Awal mula perkenalan mereka ini terjadi secara nggak sengaja nih Lur. Jadi ceritanya, saat Robi mengecek handphone milik sepupunya, ia menemukan kontak nomor telepon milik Indah. Robi yang saat itu kesepian, dan karena nggak laku-laku dalam hubungan asmaranya, mau nggak mau, saat itu juga, Robi langsung melancarkan jurus modusnya untuk berkenalan lebih dekat dengan siswi yang duduk di kelas 1 SMK itu. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Meskipun udah menjalin hubungan, mereka berdua sangat jarang sekali bertemu. Menurut pengakuan Robi, keduanya bertemu hanya seminggu sekali aja. Hal ini dikarenakan Indah yang sibuk dengan sekolahnya dan Robi yang berkutat dengan pekerjaannya. Memang gak bisa dipungkiri, pada masa itu Robi mengaku jika keduanya sama-sama mempunyai pekerjaan sampingan. Indah Sari yang terkadang bekerja menjadi asisten rumah tangga dan Robi yang menjadi tukang cukur. Hal itu membuat keduanya jarang bertemu. Sehingga mereka biasanya hanya bertukar pesan melalui SMS untuk saling mengabari dan beradu keromantisan. Menurut pengakuan Robi sendiri, saat dia bertemu, mereka hanya berpacaran secara wajar, serta nggak pernah melakukan hubungan dewasa sama sekali. Robi juga mengaku, jika mereka hanya berciuman dan pegangan tangan aja, layaknya orang dewasa. Apalagi Robi memang nggak berani menjalani pacaran yang harus berhubungan badan layaknya suami istri, karena dia takut menghamili pacarnya dan beban keluarganya malah bertambah. Pada awalnya hubungan mereka berjalan dengan romantis, layaknya Romeo dan Juliet. Hingga suatu hari, kejadian yang gak mengenakan pun harus terjadi. Seminggu sebelum kasus ini terjadi, orang tua Indah di rumah merasa khawatir karena putri perempuan satu-satunya itu gak kunjung pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, atau tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2014, keluarga Indah memutuskan untuk melaporkan hilangnya anak gadis mereka ke pihak kepolisian setempat. Di masa-masa pencariannya, salah satu teman Indah mengaku jika dirinya sempat bermimpi tentang Indah. Ia menjelaskan jika di dalam mimpinya itu, Indah menemui dirinya dalam keadaan berantakan dan meminta tolong segera untuk dimakamkan. Temannya yang mendapatkan mimpi itu benar-benar sangat ketakutan, apalagi ia melihat kalau Indah dalam keadaan bersimbah darah. Puncaknya pada tanggal 9 Oktober 2014,
Sekitar pukul 6:30 malam, para warga menemukan sesosok jasad di semak-semak belakang dekat gedung akuatik Jayabaring Sport City. Diketahui, tubuh tersebut ditemukan dengan keadaan terpotong-potong menjadi 3 bagian. Dan yang paling parahnya lagi nih Lur, bagian kepala jasad itu ditemukan udah terputus dan kedua kakinya juga udah ditemukan terpisah. Akhirnya para warga pun melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian setempat. Saat pihak kepolisian datang untuk melakukan olah TKP, mereka menemukan beberapa barang bukti berupa sepatu, seragam sekolah yang berlogo SMK Bina Jaya yang masih utuh dipakai oleh si korban, serta beberapa alat tulis di dalam tasnya. Jasad perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat menyeramkan, di mana bagian tubuhnya udah busuk dan mengeluarkan bau gak sedap. Sebagian warga yang melihat hal itu sempat muntah-muntah karena gak tahan dengan baunya yang gak sedap. Setelah penemuan itu, pihak kepolisian pun memutuskan untuk memanggil beberapa siswi yang bersekolah di tempat yang sama dengan jenazah tersebut. Mereka pun ditanya satu persatu mengenai hilangnya Indah Sari, dan saat ditemukan malah dalam kondisi yang menyeramkan. Pihak kepolisian pun akhirnya mendapatkan jawaban dari teman-teman sekolahnya terkait dengan ciri-ciri jasad korban. Ketika dilihat dari sepatu dan gelang yang dikenakan korban, jasad itu akhirnya diidentifikasi bernama Indah Sari yang udah menghilang selama beberapa hari ke belakang. Jenazah itu pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Dokter yang memeriksa kasus ini menjelaskan jika pihaknya nggak dapat mengetahui secara pasti apa penyebab dari kematian Indah. Hal ini dikarenakan tubuh korban yang memang udah rusak total dan bagian luka yang udah tertutup, sehingga sangat sulit sekali diidentifikasi. Setelah penemuan tubuh tersebut, pihak berwajib pun mulai memburu orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Ada 3 orang saksi yang diduga udah melakukan penghabisan nyawa ini, termasuk kekasih Indah yaitu Robi. Saat Robi diinterogasi oleh pihak kepolisian, ia mengaku nggak tahu menahu tentang kasus penghabisan nyawa yang menimpa kekasihnya tersebut. Robi juga menuturkan, terakhir kali mereka bertemu saat menjemput korban ketika pulang sekolah. Pada hari itu, 29 September 2014, Indah minta dijemput sekolah untuk diantar ke tempat kerjanya. Namun karena terlalu lama menunggu Robi, akhirnya terjadilah pertengkaran kecil. Gara-gara hal itu, Indah gak mau diantar sampai ke tempat tujuan. Dia hanya diantar sampai di depan lorong di dekat tempat rumahnya. Gak enak dengan pertengkaran kecil itu. Akhirnya Robi berinisiatif untuk menghubungi sang kekasih duluan guna meminta maaf. Namun saat menghubungi ponselnya, ternyata ponsel kekasihnya itu gak aktif lagi. Saat diinterogasi, Robi membantah semua tuduhan kepolisian karena saat itu dirinya langsung ke salon untuk bekerja. Dan saat ditanya ke pemilik salon, ternyata memang benar Robi saat itu bekerja saat kejadian itu berlangsung. Pernyataan ini ternyata malah berbeda dengan keterangan beberapa teman Indah yang melihat Indah dibonceng dengan Robi menggunakan sepeda motor sekitar pukul 12:30 siang pada tanggal 29 September 2014. Nah, pada malam harinya, karena Indah gak kunjung pulang ke rumah, kakaknya pun berinisiatif untuk berkunjung ke rumah Robi dan menanyakan keberadaan Indah. Saat itu Robi juga mengatakan kepada kakak Indah bahwa ia udah mengantarnya pulang sampai di depan lorong rumahnya aja. Kecurigaan polisi pun akhirnya semakin mengarah kepada Robi, karena di saat Indah dinyatakan hilang selama sepekan, ia sama sekali gak membantu pencarian kekasih hatinya itu. Malah dia enak-enakan bekerja dan seperti gak ada beban sama sekali. Alasannya ia sibuk bekerja dan gak ada waktu, karena ia sedang menargetkan sejumlah uang untuk membayar cicilan sepeda motornya. Akhirnya karena kurangnya bukti-bukti, Robi pun dibebaskan dan dinyatakan gak bersalah. Keluarga Indah Sari yang ditinggalkan merasa sangat sedih karena pelaku masih belum berhasil ditangkap juga hingga saat ini. Alhasil setelah hampir 7 tahun berlalu, kasus Indah ini pun masih menjadi misteri hingga saat ini. Pihak kepolisian seolah-olah buntu dalam menangani kasus tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan Indah Sari hingga ia ditemukan dalam kondisi seperti itu. Yang jelas, yang mengetahui semua kejadian itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa.
Mari kita semua berdoa. Semoga almarhumah diberikan tempat terindah dan diampuni segala dosa-dosanya. Juga untuk keluarga korban, semoga diberikan sabar dan keikhlasan dalam menghadapi masalah itu. Dan sebenarnya dengan adanya konten kali ini, barangkali kalian ada yang tahu dengan kejadian ini atau tahu pelakunya. Mungkin bisa dibantu untuk langsung memberitahukan kepada pihak berwajib supaya bisa dituntaskan. Kasus ini sebenarnya mirip banget kayak kasus mahasiswa UI Aksaina Ahatori yang sampai saat ini menggambang juga. Bayangin aja, udah lebih dari 5 tahun juga, tapi masih belum ditemukan pelakunya. Dan kalau menurut kalian tentang kasus ini gimana nih? Apakah benar Robby pelakunya atau mungkin orang lain? Coba deh komentar di bawah. Karena hingga detik ini tuh ya, pelakunya masih belum ketemu juga. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa ambil hikmahnya ya. Bahwasanya, buat kalian kaum perempuan dimanapun berada, harus hati-hati nih. Karena bisa aja, niat penjahat itu selalu karena ada kesempatan. Jadi ya waspadalah, waspadalah.